akan di neraka, langsung nggak mau turun. Begitulah kalau Tuhan diserupakan, ya teman-teman. Banyak edukasinya, walaupun aku tidak keras-keras, bisa keras, tapi yang pasti piring udah berapa piring tadi, berapa piring? Yang pasti tadi piring berapa piring udah gua habis untuk dia. Pokoknya jawaban dia dengan piring, udah itu aja lah. Keren. Poinnya adalah, nggak apa-apa kita buktikan. Poinnya di Matius 7:21 tadi kita membuktikan Matius 7:21, 22, 23 ketika satu-satunya yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen yang mengikuti kehendak Bapa, itu sangat jelas, yang mengikuti keinginan Bapa. Nah, kita buktikan tadi, apakah mereka mengikuti kehendak Bapa? Jawabannya no. Ya, saya ikutin tadi. Kita buktikan apakah mereka mengikuti kehendak Bapa? Jawabannya no. Kita buktikan dari hukum Taurat satu-satu kita jabarkan. Semuanya tidak ada yang mereka ikutin. Benar nggak? Benar. Nggak apa-apa, kita ikutin aja. Semua kan dia bawa kemana? Ku kasih data bantahan. Dia bawa kemana? Ku kasih data bantahannya. Serak dia. Kemanapun ku kasih data bantahannya. Telak-telak semua, kena punggung, kena ginjal, semua itu data aku kasih, kena ginjal, ya kan? Semua kena ketampol semua dari Bibelnya, ketampol semua. Jadi benar kan bahwasanya mereka mengikuti ajaran-ajaran bapak-bapak pendeta. Itulah jahatnya pendeta itu. Pendeta rohani, bapak rohani. Siapa yang ajarkan pendeta? Misalkan, kan? Bukan dari Tuhan, dari pendeta. Makanya berusaha pendeta itu menyesatkan mereka agar jemaat-jemaat tidak hilang. Berbagai macam cara, kata-kata, manipulasi kata, spekulasi kata-kata pendeta itu untuk menyesatkan mereka, mempertahankan mereka. Ketika mereka sudah mulai dalam tahap keraguan, mulailah permainan kata-kata yang dilakukan pendeta. Benar nggak? Terbukti kan? Ketika jemaat-jemaatnya sudah mulai dalam keraguan-raguan, mulailah permainan kata-kata yang dilakukan bapak-bapak gereja. Nah, ini permainan kata-kata itu, dan mereka pun percaya. Ini kan gila kan? Sebenarnya itu Darni tadi udah ketampol tuh, waktu bahas tentang bapak-bapak gereja tadi. Gemeter nggak dia bicaranya? Nggak gemeter kan? Berarti yang ngajar kalian bapak-bapak gereja. Nah, hanya saja doktrin bapak-bapak gereja ini kuat, teman-teman, kuat loh, kuat. Ya, kan tadi aku udah jelaskan, doktrin bapak-bapak gereja ini kuat, sangat-sangat kuat. Dengan apa pendeta-pendeta ini melakukan doktrin? Nyanyian-nyanyian, pujian-pujian. Itulah yang membuat mereka tuh kalah. Doktrinnya kuat loh. Gila, makanya kan pendeta-pendeta itu selalu bernyanyi. Mereka fokus dengan nada. Oten kalau nyanyi. Oke, kita buka Yohanes sebelah. Encus bobo, encus bobo, wahai tidak bobo, gigi nyamuk. Itu, tapi dibalik nadanya seperti itu ada lirik yang mendoktrin mereka. Ada lirik yang mendoktrin mereka. Orang tuh nggak tahu, orang tuh fokus kepada nadanya. Makanya hotel-hotel ini jago-jago nyanyi, apalagi Papua Batak. Itu doktrinnya ada. Encus bobo. Ah, itu kan bobo, itu pada liriknya jelas, tapi mereka fokus kepada sebenarnya itu adalah doktrinnya. Itu doktrinnya. Encus bobo. Encus bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
Ya kan? Ya kan kayak gitu kan? Ya kan? Cocok kan? Begitu. Jadi nggak tahu, mereka fokus kepada nadanya, suaranya, ya, apanya ya. Tapi liriknya itu, dibalik lirik itu adalah doktrin mereka itu. Dinyanyikan terus, berat, ya. Oh ame ame belalang kupu-kupu. Bo ame ame belalang kupu-kupu. Encus anak baik sudah besar jadi Tuhan. Hei piring siapa itu? Kenapa bawa piring ke gereja? Jemaat pecah. Pecah piring jemaat. Nah, itu dia. Itu. Jadi memang bapak-bapak gereja inilah yang mendoktrin mereka. Sulit memang. Kalau sudah doktrin itu sulit. Jadi kalau misalkan by data, kalau mereka berbicara data tadi, ketampol kan? Semuanya ketampol. Apa yang aku sampaikan itu data-data bantahan. Apa yang dia katakan? Apakah saya tadi menjawab berdasarkan narasi dan pendapatku sendiri? Enggak kan? Sesimpel aku jawabnya kan? Simpel kan? Baca dalil ini, semuanya mengarah kan? Nggak ada. Bukan berdasarkan pendapatku sendiri, tidak. Bukan berdasarkan asumsi pemahamanku sendiri, tidak. Biarkan dia yang menjabarnya sendiri, saya hanya menyebutkan data, tetapi dengan jelas. Poinnya adalah di ending akhirnya, dan benar kata Yesus, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Benar kan? Itu kan? Yesus encus bobo, encus bobo, encus bobo. Jangan sedih, ini si Bapa, ini Elohim, ini Roh Kudus, ini si Yesus. Mereka berempat, ada saus, ada sisir, ada mainan motor-motoran dan pisang. Itulah analogi mereka. Ketika Bapa menjadi pisang, pisangnya ku makan. Bapaknya tinggal berapa? Dimakan bapaknya dimakan. Bapaknya ku makan otennya. Bapaknya potong kepalanya. Ku makan bapaknya jadi kepalanya. Ya. Mari. Udah cukup yuk. Buat yang Islam mau naik silakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, mari. Buat yang Islam mau naik silakan, naik. Enggak, parah. Kalau dicampur itu jadi satu mabuk makannya.
Bang, aku mau tanya. Jadi tadi ada yang DM. Jadi itu Assalamualaikum warahmatullah. Bentar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu perlombaan itu yang kemarin itu memang masih berlanjut kan Bang untuk pendaftarannya? Tapi untuk laki-laki saja. Nah itu dia, yang perempuan ada yang Jadi DM. buat perempuan ya. Nah, jadi itu ada yang DM. Jadi kayak mana kak yang perempuan? Boleh nggak gitu? Enggak, yang perempuan tengoklah kayak Matius, dia pilih kasih. Yang perempuan dibenarkannya semua, yang laki-laki salah kan? Jadi ini untuk yang perempuan batal. Iya, coba kita kan kemarin gladi resi kan, Iya benar. semua perempuan. Ini nanti sponsor yang tumpur. Ya, Galilea, lanjut. Ya, selamat. Waalaikumsalam. Ah, waalaikumsalam kan nih. Ah, Maksudnya? Islam Kristen nih Galilea. Enggak Kristen. Kristen. Kenapa waalaikumsalam? Bocor. Ada yang mau sampaikan? Mau sampaikan apa ya? Enggak, saya mau pesan buat Blender aja. Bilang anaknya atau cucunya jangan masuk di pesantren, ya bahaya. Ada banyak kasus. Apa sih? Apa sih datang-datang? Iya. kenapa? Kenapa Ini, dengan repot anak tiap masuk hari. pesantren maksudnya? Assalamualaikum. Hujat-hujat, hati-hati Blender. Kenapa kak? Apa yang kuhujat? Jangan kasih masuk anakmu di pesantren. Enggak, yang kuhujat itu apa? Atau cucumu kah? Jangan. Enggak, yang aku menghujat apa? Enggak. Udah. Nah, Cuma pesan Aceh. aja. Aceh. Ingat toh. Apa yang kuhujat? Tidak juga. Enggak. Hah? Yang tadi kamu ngomong tuh nggak ada hujatan menurut kamu, ya nggak Loh. apa-apa. Aku tadi mengambil kesimpulan atas diskusiku bersama Darni. Tidak ada. Diskusi. Siapa yang bilang kamu hujat? Siapa yang bilang? Loh, aku diskusi yang keren tadi loh. Apa? keren, Di mana? benar. Loh, sekarang begini. Karena kerennya itu aku bilang kau jangan masukkan anakmu atau cucumu ke pesantren. Loh, gini loh. Heri Wirawan. Loh. Ingat. Kok pesantren gini loh? Karena tadi Darni mengatakan bahwasanya ajaran-ajaran dia datangnya dari bapak-bapak gereja, bukan dari Tuhan. Ya kenapa? Lalu kenapa? Loh, iya. Nah, sekarang begini, ketika ajaran itu datangnya dari bapak gereja, berarti benar bapak-bapak gereja itu memberikan doktrin, sedangkan bapak-bapak gereja itu bukan datang dari Tuhan. Lalu kenapa? Apa Berarti yang ajaran kalian dari pendeta, bukan dari Tuhan. Terserahlah. Hah? Siapa yang kepo? Enggak apa-apa kan? Loh, kok nggak? Bukan Mau dari kepo, pendeta, mau dari Tuhan. bukan, Urusan nggak gini, nggak, bukan urusan, nggak. Kita di sini diskusi. Aja sama somat aja kamu diam-diam. Lu kok kemana-mana congor kau? Loh, enggak apa-apa. Kenapa? Mau gereja Gini atau loh. mau bapak gereja atau mau dari mana? Enggak, gini loh. Gini, tadi kan kita gini, kami diskusi tadi untuk membuktikan di Matius 7 nomor 22-23. Udah, tentang sebuah ayat yang menyatakan, yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sebuah ayat? Bukan setiap orang yang ah? Matius 7 nomor 21. Ayat kok sebuah? Pakai Matius 7 nomor 21. Emang Biblemu tuh ayat? Memang Biblemu tuh ayat? Kau bilang sebuah Enggak, ayat memang tadi, toh? Biblemu itu bukan Sebuah ayat. ayat. Udah, Matius bilang 7 nomor sebuah ayat. 21. Berarti Udah, kau aduh. enggak, kok panik kau, kok kejang-kejang kau. Yang kejam. Aku santai aja. Sebentar, dasarnya kami membahas tentang Matius 7 21 22 23. Ketika ada di situ Tuhan berseru, setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Udah? Nah, di sini kami bahas yang berseru selama di bumi yang mengatakan Yesus Tuhan itu agama apa? Saya sarankan lebih baik kau bahas itu sapi betina dan gajah itu supaya umat itu Sakit hati kau gila. Kau bahas kitab orang, kitab Kristen, makin banyak yang murtad, Blender. Sadar nggak? Mana pula banyak yang murtad, weh. Makin banyak yang murtad. Mana datanya, Puluhan mana ribu orang dalilnya? tiap hari datang ke Tunjukkan, edisi untuk belajar Quran. tunjukkan. Pasti ada datanya itu, Kasihan. tunjukkan.
nggak ada. Aduh. Sakit hati kau ya? Sakit hati kau ya? Enggak. Saya sarankan. Lama-lama habis kalian ini. Dari mana pula? Mana ada ini kebalik itu. Indonesia kalian sudah minor. Galilea ini modal congor doang ya. Kamu nggak percaya? Lihat itu. Ustadz mana? Moko Ginta bilang tiap tahun itu 1 sampai 2 juta orang di Konoha ini. Mana ada ustadz yang murtad gila. Dia sudah mati. Baca ini dia itu punya, aku ini tengok itu aku yang baru nyampe ini lihat tengok di FB ini mualaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibilangnya toh makin banyak orang Islam yang murtad itu. Mana ada, yang jelas itu Islam ini otak waras lah, bisa bedakan Tuhan dengan yang manusia lah. Nah, kau tertawa kan? Tertawa. Sakit hati dia toh. Kalau orang yang waras itu, Galilea dia Raja, saya sarankan kalian tuh mengajarkan punya umat lah dengan Quran. Jangan tiap hari cuma kepo dan Oke. Kalau begitu, Anda juga saya kembalikan omongan Anda. Tolong suruh stop itu misionaris jalan ke rumah-rumah kaum muslimin. Mana tidak ada. Oh, kau. Pembohong dari mana? Gimana sih? Ngapain dari mana? Saya yang pernah dapat. Coba lihat itu, Aduh, kasihan kali kau. Ganting-ganting tuh kemana ada dapat. Itu ada di Medan, datang ke toko-toko, ngantarkan Indomie, ngantarkan beras. Ada di jalan Cibudi itu. Kedapatan itu. Ya Allah. Kalian tuh karena kamu sama kau. akhirnya hujat tiap hari sembarang aja. Kau yang menghujat. Bahas Kita malu lah. Bahas Tuhan kok kita tiap hari itu. Tuhan dipukuli. Kau yang menghujat. Itu iman orang. Jangan campur. Itu dia punya hak asasi manusia. Saya sarankan itu. Oke, kita bahas. Oke, kita buktikan ya. Nah, aku mau tanya, ada kata Allah, nama Allah di dalam Biblemu, siapakah itu? Kita yang duluan punya, Arab Kristen, bukan kalian. Siapakah itu? Kalian malah nyontek. Baik, oke. Sekali lagi, kalau kau tidak mau diusik agamamu, kalau kau tidak mau dibahas kitabmu, oke, kita buktikan ya. Nah, sekarang buktikan kepada kami di teks original Biblemu itu ada kata Allah. Kalau bisa kau buktikan, maka kami tidak akan pernah lagi mengusik agamamu. Teks original kamu mana ada kata Allah? Buktikan ke saya. Baik. Kita baik. Banyak kali lah. Kau banyak kali lah. Tapi kau sendiri tidak jaga diri kamu. Banyak kali kata Allah. Aduh, aku nggak bisa. Aku 2 handphone pula, 2 handphone. Udah. Sekarang kau mana kata Allah? Kamu itu alif lam ha. Original teksnya mana kata Allah di dalam Biblemu yang bahasa Yunani? Tunjukkan. Ya, kamu punya di mana? Kalau kata Allah di dalam siapa yang bisa? Aku udah 2 handphone. Aku 2 handphone ini. Siapa yang bisa buka? Mana Quran mana? Sabar dulu, sabar kau mau sabar. Ada di atas yang bisa on cam. Aku 2 handphone. Yang ada tuh alif lam ha. Diam dulu. Diam dulu apa? Itu raja itu. Kalau bilang orang itu raja, Maharaja. Kenapa? Itu kasih data on cam dulu. Buka apa tuh? Tunggu dulu sambil apa yang satu. Ketinggalan nanti Bang Gema naik nanti buka data tumbang lagi nanti nih. Aduh mak jangan, aku jantungan aja udah. Cuma modal congor doang ini ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar kalian punya umat itu jangan cium sandal. Habib dari Yaman datang bikin tipu, cium sandal, minum air kobokan, minum air juga. Itu ya ajar mereka binatang, Kristen anjing. Kau Kristen anjing gak biadab. Terima kau. Pemakan tai kau. Kasih hati minta hati kau memang anjing kau. Otak kau. Didiemin kok. Enggak, inilah. Dilembutin, didiemin, gak digas, mija. Inilah Kristen nih. Contoh ya. Kita lembutin di sini, kita nggak mau bantah narasi dia mija, ngelunjak. Makanya binatang ini nggak usah dikasih hati, anjing nih Kristen nih. Tengok, didiemin.
Kita enggak, ini masih minoritas, masih 6%. Makanya Allah itu, ya, Allah itu, coba bayangkan, persentase mereka di Indonesia nih 5 ke 6%, 5 ke 6%. Adakah meningkat 78? Enggak. 6 saja sudah begini, apalagi 78. Allah jaga itu. Allah jaga itu. Makanya tingkat Allah jaga itu. Ya, 56, 56, 78 hancur negara ini. Kayak gini. Mulai diam-diam ngelunjak modelnya. Kita diamin, kemana-mana mulutnya, kan anjing kan. Padahal kita belum ada membahas-bahas, dia nggak ada. Kita mau santai, mau diskusi, datang dia mulutnya kemana-mana. Nanti kita maki nggak terima, kita maki gini nggak terima. Islam kali mulutnya katanya. Ketika kita kayak gini, Islam kali mulutnya, merasa terjolimin Kristen anjing nih. Ada apa ya kan? ini? Wajar lah bang, ajaran itu yang orang terima. Oten nih bang. Paul selamat Iya, siang. ada apa ini? Ya typingmu, kenapa kayak gitu? Kenapa typingnya? Kau bilang apa di situ? Coba apa tadi di Kau typing? jelaskan. Kau bilang apa? Kau jelasin dulu. Apa tadi typingnya? Udah Kau sebut bilang aja. Bang Blender apa? Kau bilang Bang Blender otak kosong maksudmu? Typing anjing, typingnya itu malu nanti, tau gak? Iyalah, memang kosong. Kau lihat aja kok. Marah-marah aja kerjanya dia tuh. Lu yang marah-marah udah otak lu kopong, bego, nggak pernah baca kitab lu dulu ke kita, lu goblok. Agama tuh goblok, Tuhan mampus aja lu sembah, bego lu. Kalau otak berisi itu ndak ada marah. Lihat kayak di TV tuh. Kalau gue otak gue berisi karena Tuhan gue nggak pernah mati. Tuhan lu mampus minta tolong sama manusia supaya dilurusin jalannya orang gila itu. Lihat gila tuh yang nonton Edis TV tuh, lihat tuh berapa ribu itu, santai semua, nggak ada yang Malah marah. robot semua, tai kucing, mana ada yang kafir di situ? Ada gak yang kafir Mas ikutin Edis? Orang Islam ikutin Edis ada gak? Banyak Ada tuh, nggak? aduh. Banyak, mau bok mari. Kalian Kafirin dia, ngumpul di dari sini yang Ustadz nonton biar cuma masuk. 300. Putar gua kawinin mak lo. Edis itu pakai bot tukang tempel ban, bilang sama dia tuh, ban orang masih bocor di botnya tuh, longor tuh bodoh, bilang. Nah, ini. Tukang tempel ban, kamu ada tukang tempel ban, mau kok? Kamu nengok tukang tempel ban dia, mau kok nengok? Siapa yang Mau kok nengok? kayak gini? Iya, bodoh. Kalau yang menonton Edis itu berarti longor, tukang tempel ban, tonton, ya kan? Kamu nengok tukang tempel ban, mau nengok kau? Iya, kamu nengok. Ya nggak apa-apa, kau tontonlah itu tukang tambal ban tuh, kau tonton tukang tambal ban tuh, bodoh kali. Sama pengikutnya semua tukang tambal ban semua, pas tukang tambal ban semua, longor semua. Kamu cuma 300. Ya iya, nggak apa-apa, yang penting banyak mualaf, banyak mualaf. Nonton cuma 300. Sekarang kau tunjukkan mana murtad, Tak perlu mana murtad, mau kau tunjukkan. bunuh. Mau kau bunuh. Apa pula bunuh, kenapa? Itu Edis tuh tukang tambal ban tuh, kau lihat tuh. Itu kau lihat tuh, kau tengok itu, woi, itu. Gagal kali bang. Ini dia. Inilah. Nah, ya teman-teman ya. Rekam Vitikan aku Blender, bilang sama dia, Blender yang buat nih, bilang sama si Edis, ini Blender yang buat, bilang. Selama dia tidak pernah berani diskusi sama aku, bilang sama dia, aku siarkan. Dia lagi live itu. Aduh. Bilang sama si Edis, Paul, kalau bisa nggak usah puluhan ribu kepala bapak kau bot gitu, tukang tempel ban gini kok puluhan ribu. Tukang tempel ban. Jadi penontonnya itu tukang tambal ban semua, pelanggan. Jadi penonton Edis itu pelanggan yang ban-bannya bocor. Woi, penonton Edis, tengok, ini dia. Edis lu itu tukang tambal ban, tengok, mata juling. Kamu didengar ini otak. Matanya juling. Sekarang begini, suruh dia apa, kalau kau bisa jumpakan aku sama dia, setengah jam aja, kasih kau 2 juta, mau berani setengah jam aja. Dia lagi Kalau dinaikkan nggak apa-apa bos, dia kan cuma takutnya lemah-lemah aja. Bilang sama dia, lagi live itu puluhan ribu. bilang sama dia, puluhan ribu itu bot, longor bot tukang tambal ban gini kok. Duitnya Kau tengok,
kau tengok. Sekarang coba kau bedakan mana kaki, mana ban motor. Bedakan mana kaki sama ban motor. Sama nggak? Kau tengok tuh kayak gitu, mana bisa kau bedakan? Mana? Coba bisa. Mana kaki, mana tangan, ban motor. Coba bedakan. Bisa kau bedakan? Ini dia, ini si longor nih, ini. Sorry lah ya, melayani tambal ban, dia kan menipu. Hanya orang-orang Kristen longor lah yang mempengaruhi dia tukang tambal ban nih. Betul kok? Pecahan piring tadi. Buat dulu pecahan piring tadi. Matanya saja pun juling, wah. Blender. Nggak level bos. Tanya udah di blender. Nggak level bos, nggak level. Sampaikan sama dia ya, kalau selama belum berani dibuat kan Viti, blender yang buat nih. Suruh aku hadapin aku dia, setengah jam aja tuh sama hadapin aku dia. Blender otak kena takut blender. kali. Makanya. Kayak gini diikutin, mau diikutin. Dia sporing dulu tukang tambal ban, satu kampung bisa musir sama dia, satu kampung. Blender 400 kayaknya udah di stadion dia itu. 400 yang nonton. Ngomong kayak di stadion. Sekarang gini, dengar kau ya. Kalau di sini TikTok, kau tengok nggak di YouTube penonton aku berapa? Nggak kau tengok? YouTube. Di situ. Enggak di YouTube. Sekarang gini, kau nggak nengok live di YouTube aku berapa? Yang YouTube kan aku berapa dari orang sini? Seluruh dunia. Nggak kau tengok? Penonton aku di YouTube. Nah, sedangkan gini, yang di YouTube itu bertinggal. Jadi yang YouTube itu ke pelosok-pelosok semua bisa nonton. Salah satu Kristen menonton semua di YouTube. Kristen. Jadi biar mualaf. Banyak yang mualaf gara-gara YouTubeku. Banyak. Orang-orang dari kampung-kampung, ini ya. Buat teman-teman yang pengikut Edis di YouTube seluruh Indonesia, kalian tengok ini. Inilah tengok nih ya. Inilah Edis sebenarnya tukang tambal ban. Kalian ikutin lah dia. Longor. Mata dia ini buta huruf si Edis nih. Jadi Edis sudah di Rusia. Jadi kalau kalian sekarang begini. Kalau memang dia berani lari dia karena dikejar lagi ke Amerika, lari lagi dia ke Rusia, lari karena dia sudah mau ditangkap di Amerika, lari ke Rusia. Antara lagi lari kemana lagi dia nih? Ya, dikejar lagi. Eropa lah dia. Ya udah, lari-lari terus lah. Uang jemaat ditipunya, uang jemaat. Dia mau beli rumah lo di sana. Sekarang suruh berani nggak suruh pulang ke Indonesia dia? Berani nggak? Kalau dia mau pulang mau dipotong. Loh kok mau dipotong? Berani nggak? Itu dulu diskusi di sini. Berani nggak offline? Berani nggak? Iya, mau dipotong nggak apa mau dicincang? Bukan dipotong, enggak. Offline, diskusi offline. Berani nggak? Semua udah tahu kelakuan kayak. Alah. Takut. Diskusi offline berani nggak? Offline berani nggak? Dikasih duit dia. Kalau berani dia diskusi gini ada. Kalau berani dia diskusi offline dikasih 1 miliar. Ayo offline berani nggak? 1 miliar loh dikasih duit. Uangnya udah lebih dari situ. Uang jemaat dimintanya untuk pembangunan rumah-rumah ini. Uang jemaat, rumah proyek. 1 M kamu bilang. 1 M. Udah dibilang dia buta huruf toko tunggu tempel ban. Coba kamu lihat itu yang nonton 400, gimana mau nambah uangmu? Orang ini yang 400 ini aku nggak cari uang di sini bos. Cuman yang 400 ini menonton Edis tertawa karena nggak bisa bedakan mana ban motor sama kakinya, nggak bisa bedakan. Tertawa nggak? Iya sekarang. Ini yang dibangga. Artinya apa? Inilah yang dibangga-banggakan Kristen, yang Edisnya sendiri longor, buta huruf, kakinya sama kayak motor, sama anggotanya juga sama kayak ini. Memang banyak yang bangga sama orang Lampung ini. Ya, dia kan bangga. Orang Lampung itu. Kepala bapak orang Lampung, bodoh kali kau. Orang Lampung dengar kau. Satu kampung aku sama dia toko, satu kampung di Samosir aku satu kampung sudah butar marganya. Sudah butar. Dengar dulu, itu otakmu kapan di blender itu? Kau aku blender sini mau kok. Namamu aja blender itu. Ya iya, memang aku spesialis blender roten. Mencet semua tunggu blender kan? Mencet. Enggak nambah-nambah. Mencet 500. Oten.
aturannya blender ini makin marah, tambah 500, 600. Nggak perlu. Aku yang penting, Toko, sudah berapa orang dalam 1 bulan ini? Sudah 72 orang yang kumualafkan. Iya, nanti murtad lagi tuh. Murtad lagi nanti semua kedua edit. Tahun 2024. Handphone kau pun busuk kali suaranya, merek Oten. Tahun 2024 1275 yang udah mualaf di toko. Ya, ini Edis ada. Nggak bisa bedakan mana kaki mana ban, mana tangan mana ban, nggak bisa bedakan. Ini lah, suruh turun dia. Orang Presiden Rusia saja sudah mualaf, bos. Presiden Korea Kim Jong Un mualaf. Lu tahu nggak Kim Jong Un itu jadi mualaf? Tahu nggak Putin Rusia itu mualaf? Gara-gara ngedengerin blender, tahu nggak? Iya. Gara-gara tahu nggak? Aku di sini di YouTube aku sudah masuk ke mancanegara, ke seluruh dunia, bukan kaleng-kaleng, bos. Nama blender udah masuk ke dunia. Dengan aku kemarin menunjukkan dalil sama Putin, dia langsung terkejut dia. Anohina edonai alohai panci oten bangke. What? Oten bangke? Dia penasaran apa itu oten bangke? Penasaran dia. Dan dia penasaran ketika aku menyampaikan oten bangke terdengar sama Putin. Langsung dia panggilnya pendeta rohani. Pendeta rohani pun nggak ngerti apa oten bangke. Oten bangke lah, oten bangke. Nah, dari situlah dia sadar, mualaf dia. Oh, ternyata memang oten ini memang bangke semua. Betul. Penyembah manusia itu ternyata bangke semua. Bangke penyembah manusia. Betul kan? Iya, ya kan? Mbak bangunnya. Ya kan? Ini tukang tambal ban, woi, tukang tambal ban. Inilah tuannya kalian, tuan oten. Ini tuan oten nih. Edis. Aduh, hey, Jadi itulah teman-teman ya, itulah mereka. Karena kebodohan ya, kelongoran mereka. Nah, tapi yang pasti kita analogikan lagi ya. Ini Yesus, ya kan? Ini Yesus. Ini Bapa, udah. Ini Bapa. Tadi kita diskusi ya. Udah, sisir. Yesus, Bapa. 3 jadi 1 nih. Ini Roh Kudus. Ini Roh Kudus tadi. Elohim. 3. Saos Elohim. Ini Yesus. Sisir. Ini Bapa. Dijadikan 1, ya kan? Dikat. Apakah 3-3-nya ini waktu disalib mereka juga disalib? Datang Darmi, bukan. Itu tadi saos itu Bapak Elohim katanya. Sisir itu Yesus katanya. Ya pula tuh katanya, ngikut pula tuh Darmi. Motor-motoran itu Roh Kudus, katanya. Memang itulah longor kali kan, mudah kali dilongor-longorin. Aduh, matilah kita. Memang itulah memang kebotolan mereka. Asli sah botol. Nggak ada. Kalau sudah aku tadi, tengok Darni ya, teman-teman ya. Diskusi aku dengan Darni 1 jam tadi, itu diskusi yang asik, walaupun pernyataannya berbeda-beda. Siang, Bang Blender. Malam. Oten yang naik oten nih, udah kayak gini oten udah mabuk nih. Mabuk sama mabuk ketek. Selamat malam. Siang, Bang Blender. Selamat malam. Selamat siang, Bang Blender. Ini semua malam. Kau tanya di bawah semua malam. Kau di mana kau sekarang tinggal? Kau nih enggak aja. Kau tinggal di mana? Di Indonesia? Ya. Abang di mana? Iya. Di Indonesia. Coba tanya di bawah. Sekarang jam berapa tempat kau? 12.30. Di sini jam 20, jam 20.00, jam 8 malam kan teman-teman di bawah. Coba di Indonesia. Iya. Kau kok siang sendiri, kau longor kali kau. Aduh. Di sini malam semua, kenapa kau siang di Indonesia sendiri? Apanya kau nih? Ini saja sudah kesalahan kau, apalagi diskusi. Bang Coba malam di bawah. Di bawah malam semua. Malam nggak di sekarang teman-teman? Gelap Bang. Malam kan? Malam. Memang bisa. Kau
berdusta dalam 3 hal, saya mak. Loh, kau berdusta dalam segala hal. Orang malam kau bilang siang, ngarang kau. Ya. Loh, Gimana kabar aneh Bang kau. Blender? Sehat? Tunggu dulu, tempat kau kok bisa siang sendiri, kami malam. Iya, saya paham. Anda mungkin di situ gelap kayak di Gua Hira. Ya, kok mau hujat, Bos? Biasa saja lah. Aku tanya gimana? Kok menghujat? Aku enggak. Ya, jangan mau hujat. Tuhan kau juga dalam gua. Tuhan kau dalam gua juga. Iya, nggak apa-apa. Kita di Tuhanku hilang di dalam goa, mayatnya hilang, nggak tahu siapa yang ambil. Keluar dari goa, tiba-tiba jadi Tuhan. Apa kabar Bang Blender? Sehat abangku yang baik? Ya, kau mau bertanya? Ya? Oke, silakan kau mulai aja. Mau sebanyak kali kerupuk kau tuh, minyak kau tuh banyak minyak. Bertanya kau. Aduh, jadi gini, kita mau diskusi biar bagus. Ini ada 510 orang di bawah. Jadi maksudnya biar terarah kan. Ya, bertanya kau. Ya, kita. Bertanya kau, aku menjawab. Kalau aku yang bertanya, mindset kau nanti kalau aku yang bertanya. Gini, kalau ini karena ini romkomal Anda membahas Alkitab. Iya kan, seharusnya abang bertanya, cuman kalau bertanya kepada saya kasih 2 kerangka diskusi. Pembicaraan kita tentang Alkitab, ya. Karena Alkitab yang saya pegang adalah TB cover hitam, 2 versi, Bang. Apakah sesi diskusi kita yang kita bicarakan masa sekarang, tahun 34 sampai 2025, atau tahun 2010 Masehi sama 33 Masehi? Yang sekarang aja lah, yang sekarang. Oh ya. Berarti kalau sekarang Yesus sudah, berarti kalau sekarang Yesus sudah di sorga, Bang. Baik. Apa mau dibahas? Kita bicara kitab ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, buka. Saya mau tanya, Anda setuju dengan Paulus? Tidak, ini kita buktikan ini. Jangan ambil kitab dia, cuman kitab yang Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Di luar itu jangan bicara, Bang. Karena abang nggak. Anda setuju dengan Paulus nggak? Setuju. Ya udah, kita buktikan. Di sini kita buktikan bahwasanya Anda kalau tidak setuju dengan pemahaman dengan Paulus, jangan tanya, Bang. Tanya 4 kitab itu sama apa? Loh, tidak. Saya ingin membuktikan bahwasanya Yesus mengatakan. Kalau Anda setuju dengan Paulus, saya layanin tentang kitab dia yang 14 bab. Oke, kita setuju. Oke, kita buktikan perkataannya ya. Berarti coba kasih tahu lah, Islam setuju dengan kitabnya Paulus, coba. Ya, masih setuju, tapi belum tentu kebenarannya. Tapi kebenarannya, tunggu dulu. Setuju, tapi kebenarannya kita buktikan. Oke, coba berjanji dulu. Kami Islam setuju dengan. Oke, setuju. Begini, baik. Tunggu dulu, sebentar. Oke. Setuju bahwasanya Pauluslah yang menciptakan Bible Kristen dari Kejadian sampai dengan Wahyu, oke? Mana dalilnya? Roma 1 nomor 1. Roma 1 nomor 1. Bangku ya. Saya buka bangku ya. Kita diskusi santai aja. Abang kan bertanya ke kitab kami, ku jawab pelan-pelan. Ya kan abangku kan? Sebentar. Abang udah hafal, aku kan nggak hafal. Roma. Saya bacakan abangku ya. Di situ dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Injil Allah. Saya mau tanya, di mana disebutkan Paulus menciptakan Alkitab itu? Di sini kan nggak ada tulisannya. Memberitakan Injil Allah. Injil Allah itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu atau bukan? Anda salah. Itu dari Matius kalau Injil. Hah? Dari Matius? Iya. Jadi Kejadian itu bukan? Bukan. Perjanjian Lama bukan? Abang paham dulu. Abang paham baik, dulu. Enggak, tunggu dulu. Saya tanya, Injil Allah itu kategorinya dimasuk mana aja? Mulai dari Matius, Markus, dari Matius, Lukas, dan Yohanes. Iya. Makanya kita kriterianya diskusi, kerangka diskusi, saya arah dulu supaya nggak. Oke, baik. Jadi Perjanjian Lama itu siapa yang memberitakan? Sesuai dengan dulu masing-masing.
Enggak, ya jadi kalau perjanjian lama itu siapa yang memberitakan? Siapa yang memberitakan? Musa. Kejadiannya sampai ulang itu kan Musa punya, ada Zob, ada Pesalmon, macam-macam bang. Iya, iya berarti siapa yang memberitakan gitu loh? Yang memberitakannya siapa? Sesuai dengan judulnya bangku, ada Maliaki, ada Habakuk. Jadi mana? Ada Maliaki, Habakuk, mereka semua yang memberitakan. Ya masing-masing lah, masing-masing bab itu. Kayak ini kebetulan di perjanjian baru itu Paulus itu sampai 14 bab. Memang agak 13 sih, tapi 14 hampir kecuali Ibrani ya. Jadi didominasi dia di perjanjian baru. Perjanjian lama itu sebelum Yesus, itulah mulai kejadian sampai Maliaki itu nggak ada hubungannya dengan Paulus. Terus ada hubungan dengan Paulus ya? Tidak ada hubungan dengan Paulus ya? Tidak ada, dia pun biasa aja bang. Oke, baik. Matius 23 nomor 13. Matius 23 nomor 13. Saya baca bangku ya, kita santai aja, karena diskusi biar di bawah didengar teman-teman. Jadi mungkin saya salah, abang koreksi atau kurang paham ditanya lagi. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, itu tentang antara Yesus mengecam para ahli Taurat ya, orang Farisi itu. Jadi di mana masalahnya bang, abangku? Filipi 3 nomor 5. Filipi 3 nomor 5 buka. Nggak satu-satu dulu bang, abang kok kayak nyuruh saya buka-buka. Ini maksudnya di mana dulu nih? Di situ dinyatakan bahwasanya Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi. Oke? Bahwasanya orang-orang Farisi itu telah menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang Farisi sama sekali tidak masuk ke dalam surga. Oke? Iya, karena membunuh grup mereka yang membunuh Yesus. Orang Oke, baik, kita buka Filipi 3 nomor 5. Filipi 3 ayat 5. Ya. 5. Aku bacakan abangku yang baik ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat orang Farisi. Ini untuk benar sejati. Maksudnya apa nih bang? Baik, siapakah yang mengatakan itu? Kan saya bilang itu ada 14 bab, semua punya Paulus. Dia narasi dia, kisah dia waktu dia berdakwah di mana-mana, termasuk ini dari Filipi. Dia menceritakan Filipi itu adanya. 3. Baik, iya. Filipi 3 nomor 5 tadi. Dengar siapakah yang menyatakan orang Farisi itu? Paulus. Dakwah dia. Baik. Apalagi KPR Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Sekarang hubungannya satu-satu lu, abang kok bisa? Ya udah, itu dulu. Kita buktikan lagi, kita perkuat. Jijak maksudnya. Wow, kalau kita sekamat terus, ketepak, nggak ada cerita kita. Bukan, ini sudah jawab. Tapi Oke, baik. Kan jadi Oke, sudah jawab. Ini diskusi kan hampir 500 orang, jadi kok abang bertanya kok kayak apa gitu. Baik. Aku satu-satu dulu, baru kita berangkat ke sana. Karena udah mengimani tadi kan. Anda salah satu orang. Oke, baik. Tadi di Matius. Oke, baik. Kita buktikan tadi ya. Tadi sebelum Filipi 3 nomor 5, di Matius 23 nomor 13, Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oke? Yang munafik. Yesus mengatakan orang-orang Farisi tidak masuk surga. Yesus mengatakan orang-orang Farisi penyebab penghalang manusia untuk masuk ke dalam surga. Oke? Sedangkan orang Farisi itu adalah Paulus. Ceder. Bukan begitu, Bang. Abang kok lucu, kok justifikasi. Bukan itu. Jangan semua orang Farisi jadi kena semua, nggak boleh. Baik, oke. Di Matius 20.
Oke, di Matius 23, ingat ya, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Yesus ya. Kalau kau tidak sebut pendusta, oke? Baik. Kata, oke, enggak, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan di Wahyu. Di Ulangan banyak, oke? Jadi jangan tolong ditambah-tambahin. Kita membaca apa yang tertulis. Yesus di Matius 23 nomor 13, tidak ada Yesus mengatakan terhadap orang-orang Farisi kecuali Farisi Batak, kecuali Farisi Jawa, tidak ada. Dengan tegas Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi, titik. Tidak ada pengecualian. Setuju. Artinya keseluruhan orang Farisi. Setuju? Setuju abangku. Oke, baik. Sedangkan di Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan tegas menyatakan dia orang Farisi. Kita perkuat dalil, makanya saya buka Kisah Para Rasul 23 nomor 6, buka lagi, kita perkuat. KPR berapa? 2. KPR 23 nomor 6. Saya buka bangku ya. Ya kita diskusi, walaupun saya satu alat bisa ku cobalah baca-baca. 23 ayat 6. Saya baca bangku ya. Oke. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu masuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ini posisi dia di pengadilan agama. Terus masalahnya di mana? Jelas ya, diperkuat dalilnya menyatakan Paulus itu orang Farisi. KPR 23 nomor 6 yang Anda bacakan dengan Filipi 3 nomor 5. Tidak ada pengecualian, dengan jelas dan tegas Paulus adalah orang Farisi. Iya, apakah semua orang Farisi itu yang belum bertobat itu? Kalau udah tobat gimana? Coba contoh ya. Seperti kita lah, dulunya Kristen, masuk ke Islam. Apakah dia mati terus? Tetap dia kan udah jadi baik di tempat Anda. Dari Matius tobat dia. Dari Matius 23 nomor 13 sampai dengan 29, Yesus mengatakan celakalah, 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 celakalah sampai 29. Celakalah Farisi, celakalah Farisi, celakalah Farisi. Begitu banyaknya dalil Yesus mengatakan dan mengecam terhadap orang Farisi. Karena mereka bodat itu, bodat orang itu. Bodat. Ya udah, berarti Paulus bodat. Bukan. Orang Farisi yang dikecam itu bukan Pak Paulusnya. Lah, berarti Paulus bodat. Begini Bang, saya jelaskan ya. Sama dengan orang Kristen yang klaim bilang kafir atau mualaf. Dengan dia berdakwah bagus, apakah dia bodat? Enggak kan? Dia udah bertobat terhadap Anda. Dengar dulu saya jelaskan. Sama dengan itu. Aslinya dia bukan Paulus bang namanya. Saulus, orang Farisi yang bonoe semua pengikut Yesus sampai kena ajab dia kan. Historisnya kan ada. Ibaratnya kayak orang Kristen lah yang jadi mualaf. Seperti itu loh kasus si Paulus ini. Nyatanya dia banyak dakwah dia dimulai dari Filipi, Galatia, kemana banyak kan dibuat kisahnya itu. Jadi yang dia punya itu bukan firman Tuhan, tapi narasi dia apa? Kisah dia, berita tentang di mana Paulus berubah nama dari Saulus ke Paulus. Coba kasih ayatnya. Tunggu Bang Gema, tunggu Bang Gema, tunggu biar dia urus. Bang Gema sabar Bang, biar dulu sama aku aja dulu ya. Oke, kita buka Matius 23 nomor 9. Bentar ya. Bentar satu-satu karena aku terbatas bukanya. Matius 23 ayat 9 Bangku. Ya. 9. Ya, oke. Saya bacakan Abangku ya. Ini masih posisi tadi mengecam ahli Taurat ya. Di poin 9 Yesus sendiri mengatakan, karena tulisan merah, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Kan Bapa huruf kecil ya. Kan hanya Bapamu, yaitu berarti tulisan besar. Bapa Allah Bapa itu dialah yang di sorga gitu. Masalahnya di mana Abangku? Coba Anda jelaskan Bapak huruf kecil, Bapak huruf besar tuh. Apa itu? Iya Bapak, seperti Bapak guru lah, Bapak apa kan banyak. Kayak Bapak Anda juga.
Loh, enggak itu Bang. Bapa huruf kecil huruf besar. Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Iya, betul, setuju. Kalimat pertama, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Maksudnya Bapa apa itu? Iya, biasa sama dengan ayat 10 sama ya. Janganlah pula kau bilang pemimpin sama ya. kecil, tapi pemimpin sama ya. Berarti ada Mesias ya. Antara gini. Bapak. Nggak gini loh, sebentar ya gini. Abang kan mempertanyakan ke saya tentang kitabku. Saya jelaskan menurut versi Kristen, jangan samakan dengan kacamata Anda menggunakan firman iman Anda sendiri. Ini aja huruf P kecil dan huruf besar. Kalau di sini maksudnya udah mengarah kepada Bapak huruf besar, Bapak di sorga. Huruf kecil ya, Bapak-bapak di sinilah termasuk Anda sendiri, Bapak juga gitu. Baik. Ya. Bolehkah saya tahu dari mana narasi Anda katakan itu? Di mana tertulis mengatakan Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil ada perbedaan? Bolehkah saya tahu? Kok bolehlah saya tahu? Kayak mau dari mana? Enggak, dari mana Anda dapatkan seperti itu? Bapak huruf besar dengan Bapak huruf kecil terjadi perbedaan. Dari mana saya tahu? Boleh saya tahu? Ada referensinya kah? Karena kita diskusi sedikit, saya agak mirroring ya. Saya tulisannya di sini nya kecil, nya biasa. Kalau nya n-nya huruf besar, pasti Allah sendiri sama dengan kitab Anda, sama seperti itu. Masa saya tanya, mana dasarnya besar dengan kecil? Begini saudaraku. Karena tolong ya, tolong. Dengan yang abang tanya, tolong ya. Nya kecil dengan nya besar beda, gitu loh Bang. Begini saudaraku. Yesus dengan tegas mengatakan jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Betul. Kalau Anda tambah-tambahin, sebab tertulis, baca yang tertulis, jangan Anda tambah-tambahin. Ya. Mengikut Yesus, ikutilah perkataan Yesus. Janganlah Anda jadi pendusta. Pertanyaannya, dari mana narasi Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil itu dari mana Anda dapatkan? Gini loh, Anda jangan menganggap kalau saya ikut Yesus semua saya ini kan kata-kata huruf yang di Alkitab. Enggak, bukan gitu. Ajarannya kasih gitu loh. Kesimpulan semua ajaran Yesus cuma kasih doang. Ada yang lain, kasih itu udah selesai semua. Saya mirroring kemana Anda juga, antaranya kecilnya besar. Dari mana Anda tahu? Kami kecil dan besar. Anda tahu? Aku tanya kepada Anda, dari mana Anda narasi itu? Nyaruh besar, nyaruh kecil. Dari mana nyaruh? Kita sama-sama belajar Indonesia loh. Iya. Udah singkatan, sama di tempat Anda juga. Kan singkatan Bang. Bahwasanya singkatan apa? Kuasa, dengar dulu. Kalau maha besar itu seperti Yesus, nya huruf besar. D-nya huruf besar. Sama dengan ini. Jadi saya kira nggak terlalu substantif. Yang lainnya aja kita cari. Mana? Iya, maksudnya difokuskan dulu ini. Gini loh, jangan Anda menambahin. Karena saya nggak terima juga. Ini perkataan Yesus. Dari mana narasi Anda dapatkan itu? Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil, dari mana narasinya? Referensi dan rujukannya dari mana? Mana saya tambahin? Loh, tadi Anda mengatakan ada perbedaan antara di Matius 23 situ, ada perbedaan antara Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil. Ini kan udah mengada-ngada ini namanya. Ya udah, dari mana Anda dapatkan referensi itu? Dari mana Anda dapatkan itu? Berarti Anda belajar dulu bahasa Indonesia yang baik gitu loh. Loh, kok belajar bahasa Indonesia yang baik? Gimana sih? Bapak kecil dengan bapak besar beda dong. Iya, dari mana? Dari mana Anda dapatkan narasi Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil itu dari mana Anda dapatkan? Kan saya sampaikan berdasarkan kitab saya sendiri. Kok Anda nyari-nyari dari siapa Anda tahu? Bukan, karena sama, saya mirroring ke Anda sama jelas tuh. Tapi nggak mungkin saya tanya karena nggak terlalu penting menyangkut entah huruf itu. Kenapa? Di Anda sendiri ada juga kok. Kami kecil dengan kami besar beda. Kalau kami itu besar pasti Allah. Gini. Udah ada. Wow, ini Bapak. Gini loh. Ketika ada tulis Bapak huruf besar menyatakan Tuhan, Bapak huruf kecil menyatakan, ada nggak? Itu tidak ada kalimat seperti itu. Nah, jadi dari mana Anda ambil itu? Baca maksudnya itu baca maksudnya. Kalau dua-duanya huruf besar, saya pula buat huruf kecil itu salah. Itu kan jelas. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Berarti Bapak yang tersiapa lah itu kan gitu. Mungkin orang tua. Loh, tersiapa? Bapak kamu lah jadinya kalau itu enggak aja pun. Sama dengan dengar dulu. Jangan gitulah, janganlah. Kita aku gini loh. Kalau Anda walaupun itu kitab Anda, gini loh. Kami di sini menghargai kitab Anda. Ingat ya.
walaupun kami tidak mengimani, tapi kami menghargai kitab Anda. Anda, supaya sama dengan pendapat Anda, lihat di poin 10. Janganlah pula kamu sebut pemimpin huruf kecil kan? Karena hanya satu pemimpin huruf besar, yaitu Mesias. Udah paham? Begini loh saudaraku ya, ingat ya, itu kitab kalian. Kami di sini ya, ketika membahas kitab kalian, sangat-sangat menghargai ayat demi ayat, kata demi kata. Tanpa sembarangan kami menafsirkan, tanpa sembarangan kami menambahin. Kami saja menghargai kitab kalian. Masa kalian nggak menghargai kitab kalian? Anda nggak perlu menghargai kitab kami. Cukup. Kenapa nggak perlu? Itu pernyataan Yesus. Kita buktikan di sini siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Sekarang kita buktikan siapa benar-benar pengikut Yesus dan pembela Yesus. Kalian atau kami? Mana dalilnya Islam itu harus menginikan apa Alkitab mana? Jangan ngarang kan gitu. Bukan, ini sebuah kata, ini kitab loh. Anda dengan umatmu nggak perlu mengapakan Alkitab. Loh, kita buktikan siapa yang benar-benar pengikut Yesus. Kalian atau kami? Kristen lah. Baik, kita buktikan. Mari kita buktikan ya. Hukum terutama syarat untuk menjadi pengikut Yesus gimana? Ini dulu. Selesaikan dulu ini antara Bapak tadi itu. Udah selesai? Enggak, ini udah. Anda berbohong. Aku nggak mau debat kusir. Dari mana narasinya itu Bapak huruf besar huruf kecil dari mana Anda dapatkan? Itu dulu. Buktikan dulu. Anda udah kalau mau bahas. Udah SMA. Enggak, kalau mau bahas. Loh, dari mana narasinya Anda mengatakan Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil? Ngarang aja. Sekarang saya mirroring ke Anda. Di kitab Anda ada seperti itu. Huruf kami besar, huruf kecil. Dasarnya kamu bilang itu Allah, itu yang kami itu. Enggak ada, kami mau huruf besar, huruf kecil tetap Allah. Enggak ada yang lain-lain. Loh, kok enggak lah, kok kau pula lebih tahu. Dengar dulu. Dia di situ Allah, dia kecil adalah Nabi. Dia kecil Nabi. Dari mana kau tahu dia kecil Nabi? Ngarang aja kau ini. Enggak saja. Di kitab Anda, maka dengar dulu, ada kalimat kalau di kitab Anda itu, kalau dibilang dia kecil pas ada narasi itu menyatakan adalah Muhammad, baru dia besar. Mana buktikan, mana buktikan? Aduh, aku masih menyangkuti, nanti aku cak. Makanya dia huruf kecil, nggak ada itu semua, ngarang aja kalau dia huruf kecil. Kami teks original kami bahasa Arab, dia huruf kecil, huruf besar, ngarang aja. Sekarang aku minta dari mana datanya, narasimu, nggak ada. Kami ngikutin original. Mana? Buktikan. Ya udah buktikan. Kalau kamu sekarang begini, kalau kamu mengatakan salah, sekarang dalilnya mana dalilnya? Kok berani kau mengatakan salah sedangkan kau tidak menunjukkan dalilnya? Ya, aku kan belum buka kan, Anda. Ya udah, jadi jangan kau berani mengatakan salah, Bos. Kan ada, sebentar saya cari. Ya udah, jadi kenapa kau langsung mengklaim salah sedangkan kau tidak menunjukkan dalilnya? Belum kita buktikan, udah berani kau mengklaim salah. Mana kau ini? Bukan, kata antaranya itu loh, ini sebentar. Kamu baca Quran surah nomor 2 ayat 14. Apa di situ rupanya? Loh, ada huruf besar kaminya. Jadi terus kami huruf besar huruf kecil terus mengatakan apa? Enggak, kami itu apa? Hah? Kamu lihat kami? Kami itu kami itu anak Wak Lias dan Wak Munah, tetanggaku di sini, dia jual gorengan. Si kami namanya. Aku biasa, woi kami, kemana kau? Anak Wak Lias itu. Kok menghina? Teman Muslim, masa Quran surah 14 dibilang nggak masuk sama kau. Mau kau bilang menghina, nggak masuk toko. Pertanyaan kau, si kami itu adalah enggak, sekarang kau tanya. Tadi nanya si kami kan? Si kami itu anak Walia sama Wak Munah, jual gorengan, tetanggaku. Apa masalahnya? Anda tuh memfitnah Quranmu sendiri. Kau memfitnah, kau nanya si kami kan? Kau nanya si kami. Lihat tulisan surah Quran Al-Baqarah ayat 14. Kau nanya kami di dalam Al-Quran gitu? Ada tulisan di situ, ada tulisan. Apabila iya, maksudku gini loh. Kau bertanya kami di Al-Quran. Akan tetapi mereka menyendiri. Mereka ini siapa? Tunggu dulu. Kau bertanya kami di Al-Quran. Iya. Ya, aku jawab. Oke, aku jawab. Udah sabar. Ya udah aku jawab. Aku jawab. Oke, kalau kau bertanya aku jawab. Oke, pakai dalil ya. Tadi kau bertanya, baik. Pertanyaan kau kami di Al-Quran. Oke, aku jawab. Ya. Kami adalah perusahaan percetakan Indo Pratama Mandiri yang berdiri sejak tahun 1978. Kok kacau kenapa? Kau bilang perusahaan Pratama di Al-Quranmu itu. Loh, iya, di lembar Al-Quran ada percetakannya. Percetakan Indo Pratama Mandiri. Kenapa rupanya? Kok kacau mana?
Masa ada Dari mana kacaunya? Perusahaan pertama di Al-Quran yang suci. Kau buka Al-Quran di lembaran pertama sampai depannya itu, di baliknya itu, kami adalah perusahaan percetakan Indo Pratama Mandiri yang berdiri sejak pencetaknya itu pencetak Al-Quran. Saya baru tanya antara huruf kecil besar. Anda bertanya. Kok ada huruf kecil besar? Oke, satu. Hanya kecil di sini. Apanya? Kayaknya kecil. Kau udah gila kau bahas kecil kakak besar, sakit kau udah. Kan Anda kan bertanya ke saya, bapak kecil, bapak besar, dasarnya Anda. Bapak kau itulah kecil, bapak kau tuh kecil, ngarang aja kau. Dari pembahasan kok bapak kecil, bapak besar. Bukan? Ngarang aja kau. Enggak, pembahasan kau bapak kecil, bapak besar, dari tadi kami besar, kami kecil, kepala bapak kau tuh yang kecil. Ngarang aja kau. Bang Blender yang baik hati. Bukan, pembahasannya gini loh. Ketika kau gini, ketika kau sudah mentok, inilah Kristen, udah mentok, udah mencari kesalahan. Kalau udah mentok, Anda yang nggak bisa jawab. Kan saya kasih contoh, apa? Bang. Sekarang kau buktikan dulu dari mana narasi kau dapatkan bapak huruf kecil, bapak huruf kecil itu dari mana kau dapatkan? Itu yang minta. Surah Al-Baqarah 14, baca. Kepala bapak kau itu Al-Baqarah pula. Baca dulu tuh, baca. Kes 2 ayat 14, baca. Aku tanya tadi Matius 23 nomor 19, nomor 9. Jelas dikatakan di situ kau mengatakan bapak huruf kecil, bapak huruf besar. Nah, pertanyaanku, dari mana kau dapatkan definisi bapak huruf kecil dan bapak huruf besar itu? Dari mana kau dapatkan? Rujukannya dari mana? Itulah yang di Alkitab. Anda ngotot, saya bilang kalau udah di Alkitab. Dari mana? Kamu jangan ngocok-ngocok dulu, saya jelas. Ya dari mana? Aku minta dari mana kau dapatkan itu, narasi itu? Orang 4-5 orang di bawah mendengar kalau kamu ngerocok terus. Dari mana kau dapatkan pemahaman bapak huruf besar, bapak huruf kecil? Itu yang kutanya sama kau. Dari mana? Dari pendapat kau sendiri apa dari tertulis? Itu terjemahan di kitab sendiri, sama dengan Anda. Makanya di mana dinyatakan itu? Di mana? Itu kan bahasa Alkitab. Iya, dari mana tertulis atau pendapatmu sendiri? Itulah kalau Kristen untuk membahas itu, sama dengan Anda juga. Kalau Anda membaca surah kau tadi berani mengatakan bapak huruf besar, berarti kau udah mengalahi, dengar ya, kau berarti udah mengalahi perkataan Yesus, membantah pernyataan Yesus ini sekarang nih. Nggak terima aku. Nggak terima aku. Dari mana kau mengatakan? Sedangkan Yesus tidak ada mengatakan bapak huruf besar, bapak huruf kecil. Kenapa kau berani mengatakan? Sekarang begini, Matius 23 nomor 9, Yesus tidak ada mengatakan bapak huruf besar, bapak huruf kecil. Kenapa kau berani mengatakan seperti itu? Seperti kalian masuk ke Kristen rugi, bisa jadi rusak kan gitu. Bagusan nggak usah curhat kau, nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Tadi sekali lagi ya, Yesus dengan tegas, janganlah kau menyebut siapapun bapa di bumi ini atau bapa huruf kecil huruf besar. Nggak ada Yesus ngomong itu ya, dengan tegas, janganlah kau menyebut siapapun bapa di bumi ini, titik. Aku nanya huruf kecil, kau yang mengatakan tadi bapa huruf kecil, bukan aku. Iya, kalau bapa huruf kecil ada bapa yang di bumi ini. Dari mana kau dapatkan pemahaman seperti itu? Pemimpin yang kecil ini, pemimpin yang ada di Indonesia ini. Dari mana? Dari mana? Aku tanya dari mana kau dapatkan pemahaman seperti itu? Tertulis atau pendapatmu sendiri? Lihat ini. Di kan tertulis ini, jelas ini. 10 pemimpin besar, pemimpin kecil kan ada. Apanya kau? Di sini. Oh, jadi kau setarakan Bapak, pernyataan Yesus Bapak itu dengan Bapak di surga, kau setarakan? Tidak. Guru, Bapak. Oke, baik. Tadi kau mengatakan Bapak itu adalah kau anggap guru kan? Berarti kau setarakan guru dengan bapamu di surga gitu? Kau setarakan? Bukan, Anda salah lagi. Aduh. Jadi? Kan Anda bertanya kepada saya. Anda kan kayak mengambil itu Bapak jadi Bapak Allah Bapak. Padahal bukan. Bapak itu huruf kecil adalah Bapak yang ada di bumi ini. Kayak orang tua. Hanya satu Bapak huruf besar itu Bapak Allah Bapak sendiri. Baru di poin 10. Pemimpin yang di sekitar kita, kau kecil kan, pemimpin besar itu Mesias, itu maksudnya. Abang belajar dulu lah, kayaknya abang belum tamat SD kayaknya, gimana? Udah. Kau yang nggak tamat SD kau yang nggak tamat. Sekarang paham nggak pertanyaan aku? Paham nggak kau pertanyaanku? Iya, saya tahu maksud Anda itu. Mau sama paham ya? Yesus tidak ada, dengar ya, jangan Anda membantah pernyataan Yesus, kami nggak terima. Jangan begitu, kau menambahi namanya penghujat, berarti kau yang menghujat sendiri. Oh, enggak lah. Adakah Yesus menjelaskan di situ tentang bapak huruf besar huruf kecil? Adakah? Tidak ada. Adakah Yesus memberikan keterangan tentang bapak huruf besar huruf kecil di situ? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kenapa kau berani-beranian?
Loh, jadi huruf kecil mau jadi apa dibikin? Ya kenapa kok berani-beranian tadi? Tadi di situ Yesus mengatakan terhadap Bapa, janganlah kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu yaitu Dia di sorga. Selesai. Iya, iya betul. Itu jangan ada mengaku-ngaku, dengar ya. Artinya jangan ada kau mengaku-ngaku Bapa di bumi itu atau mengaku-ngaku Tuhan di bumi ini. ya, Karena hanya satu Bapamu yaitu Dia di sorga. Benar nggak? Huruf besar, betul ya, pas. Kok huruf besar dari mana huruf besarnya kau? Aduh, kau nih. Sedangkan nggak ada huruf besar. Kau penghujat berarti nih. Kau penghujat Yesus. Lah, kau menghujat kau. Penghujat kau. Kau menambahin. Dari mana kau darah situ? Dari mana kau dapatkan? Gini loh. Dari mana kau dapatkan kata-kata itu? Kristen itu adalah Kristen sendiri, kan gitu. Kau antikristus kau berarti. Kau antikristus. Nah, kan? Anda nunjuk diri sendiri kan? Ya, kok diri sendiri. Sekarang aku tanya, aku tidak ada menambahi, aku tidak mempertegas, mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Tapi kenapa kau mengarang-arang? Loh, kau yang mengarang-arang. Dari mana kau tahu Bapak huruf besar huruf kecil? Dari mana? Ini tulisannya nih. Dari mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana ada keterangan Yesus mengatakan, oh ini diperuntukkan kepada Bapak huruf besar huruf kecil? Mana? Kan? Ada nggak Yesus mengatakan gitu? Ada nggak? Pernah nggak Yesus mengatakan gini loh? Alkitab menggunakan kacamata Al-Quran nggak paham abang. Aku gak ada ke Al-Quran kok. Jauh beda. Bible dengan Al-Quran antara langit dan bumi bos. Antara langit dan bumi bos. Tidak ada persyaratan khusus untuk memahami Bible-mu. Nggak ada. Sekarang aku tanya, adakah pernah Yesus menyatakan kepadamu tentang Bapa huruf besar huruf kecil? Sekarang aku tanya sama kamu, adakah pernah Yesus di dalam Bible-mu mengatakan tentang Bapa huruf besar Bapa huruf kecil? Adakah? Baca. Galatia 1 ayat 17. Justru Pauluslah yang memberikan informasi itu karena Arab, bagaimana copy paste semua. Kalau nggak ke tanah Arab kau nih. Sekarang aku tanya sama kau, adakah? Tunggu dulu, jangan lari ke Paulus dulu, jangan ke Paulus, ke Yesus. Kau jangan antikristus, kau buktikan antikristus. Kalau tidak kau yang antikristus. Sekarang aku tanya sama kau, adakah Yesus mengatakan, kau aku tagih kau. Aku mute dia nih, mute. Sekarang aku tanya sama kau, aku tagih kau, adakah Yesus menyatakan kepada kalian, menceritakan tentang Bapa huruf besar huruf kecil? Adakah? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya kepadaku kalau ada Yesus pernah menyatakan tentang Bapa huruf besar Bapa huruf kecil. Buktikan. Nggak akan ku kejar, nggak akan selesai kau, nggak akan bisa cakap kau sebelum kau bisa menjawab ini. Kau buktikan di mana? Tunjukkan kepada saya. Mute. Kalau dia ngomong gitu mute terus. Aku minta buktikan. Aku minta buktikan kepadaku di mana pernah Yesus mengatakan, menerangkan tentang Bapa huruf besar Bapa huruf kecil dalam Bible. Silakan. Lihat mana? Menipu aja kerja kau. Pendusta kalian memang. Kalian penghujat Kristen, kalian antikristus, kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Perkataan Yesus semua kalian bantah, kurang ajar kalian. Kristus itu Anda. Kau buktikan kepadaku, buktikan di mana ada Yesus. Di mana? Yesus palsu. Di mana? Monyet, di mana? Buktikan, gak usah kemana-mana kau. Diskusi kok dibilang monyet. Buktikan, aku minta buktikan. Ku kejar kau. Buktikan di mana ada tertulis. Selama ini kalian memang doktrin bapak-bapak gereja kalian. Di mana tertulis? Saya udah lihat tadi Anda nggak bisa giring saya, mampus. Di mana tertulis Yesus menerangkan tentang Bapa huruf besar Bapa huruf kecil? Jelaskan. Ku kejar kau. Di mana? Di mana ada tertulis Yesus menerangkan Bapa huruf besar Bapa huruf kecil? Itu tulisan Paulus. Antikristus bujang inam. Penipu kau. Antikristus kalian. Kau menambah-nambahin, mengarang-arang kau. Berarti pendustanya dari Kristen ya, teman-teman ya. Saksikan ya. Berarti Kristen sendirilah antikristus. Mereka sendirilah mengarang-arang perkataan Yesus, membantah dan menambahi perkataan Yesus. Kita di sini menjaga isi Bible-nya. Berhati-hati untuk membaca Bible-nya, tetapi mereka dengan suka-suka hatinya menambahi. Makanya terlalu banyak denom di kekristenan akibat punya pemahaman sendiri. Paham kau? Saya tidak nambah. Abang yang salah persepsi. Mana? Ya udah, sekarang kau buktikan. Dari mana kau mendapatkan pemahaman Bapa huruf besar Bapa huruf kecil situ? Mau saya jawab? Jawab. Sama nggak huruf besar dengan huruf kecil? Kau jawab. Tahu dulu itu.
Sama kah huruf besar dan huruf kecil? Kau jawab dari mana kau dapatkan? Oke, sekarang gini, baik. Oke, Bapak huruf kecil. Oke, kau ikutin. Baik, kita beda. Oke, sekarang Bapak huruf kecil itu apa? Bapak biasa. Kayak orang Bapak biasa itu apa? Bapak biasa itu apa? Orang tua. Dari mana? Oke, baik. Dari mana kau dapatkan narasi kalau Bapak huruf kecil itu orang tua? Di mana tertulis? Masa bencong saya buat namanya itu Bapak? Di mana tertulis Bapak huruf kecil itu orang tua? Di mana tertulis? Masa anak-anak dibilang Bapak? Di mana tertulis Bapak huruf kecil itu orang tua? Di mana? Di mana Bapak huruf kecil? Bapak huruf kecil mana? Tanya KBBI. Kalau itu mana? Di mana tertulis? Kau tunjukkan dalilnya. Dari mana kau tahu itu? Kita diskusi yang spesifik lah, jangan itu terlalu nggak usah spesifik, aku minta itu ku kejar kau. Karena saya sampaikan ke Anda. Dari mana kau dapatkan pemahaman itu Bapak huruf kecil, Bapak huruf kecil? Paham nggak kau? Anda pun nggak juga. Paham nggak kau? Itu ku kejar kau. Iya. Salah. Dari mana kau dapatkan? Kau main mut aja ini mana? Kau jawab, paham nggak pertanyaan aku? Sekali lagi, dari mana kau dapatkan pemahaman Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil? Dari mana kau dapatkan? Tunjukkan dalilnya dari mana? Di mana atau di mana pernah Yesus menjelaskan? Atau di mana pernah Yesus menjelaskan tentang perbedaan Bapak huruf besar dan Bapak huruf kecil? Di mana? Tidak ada. Tidak ada, kenapa kau pandai-pandai mengatakan itu? Baca narasinya, aduh kok lucu. Dari mana? Kalau tidak ada, dari mana kau dapatkan itu? Nanti kau tanya pula anak domba, mana kok ada di sana? Dari mana kau dapatkan? Berarti pemahaman kau sendiri. Nanti kan. Berarti pemahaman kau sendiri. Tanyalah semua Kristen. Jawab dulu, dari mana kau dapatkan kalau itu, kalau nggak ada? Ini diskusi nggak berbobot lama-lama saja. Dari mana kau dapatkan? Saya jelaskan udah. Ya, jelaskan dari mana kau dapatkan? Ketika tidak ada narasi itu dari Yesus, dari mana kau dapatkan? Ini diskusi kok remote mood, apa maksudnya ini? Aku minta dalilnya itu, ke situ dulu, gak akan bisa kau jawab. Kau tunjukkan dari mana kau dapatkan itu. Mana ada tulisan kayak gitu? Dari mana kau dapatkan pemahaman seperti itu? Bapak huruf kecil, Bapak huruf kecil, kimak ini memang menambah-nambahin. Oh, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Ini ulah pendeta ini memang mencari-cari jemaat. Bodoh-bodoh kali kalian jemaat. Mau kali dibodoh-bodohin kalian. Dari mana kau dapatkan nomor? Dari mana? Bukan hotel lain yang bisa kau giring, nggak boleh. Ya udah, maka dari mana kau dapatkan? Kau malu kau sama kawan. Kok malu? Kau yang malu kau, mencret. Dari mana kau dapatkan pemahaman itu? Jujur kau, jujur. Tanya antara lebih kecil lebih besar kok berat kau jujur. Kok berat jujur? Memang harus berdusta Kristen ya? Memang harus berdusta. Kami besar ke kecil kan nggak bisa jawab. Memang harus berdusta ya? Kan mencret lah. Memang harus berdusta.